Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang ataupun reaction, ya kan? Di sini adiknya Eka Sandi menceritakan di channel YouTube-nya Kang Deddy, ya kan? Di sini kesaksian adik Eka menerima penyiksaan saat ditangkap. Nah, pokoknya di sini sedih lah ya kan, guys. Sampai-sampai katanya didor pakai peluru karet, ya kan? Sebelum keluar. Waduh, parah juga ya kan guys. Nah, nanti dan ada juga video tentang Mas Ibnu ya, Mas Ibnu yang lucu ya dan pokoknya Mas Ibnu ini ada lucunya, ada sedihnya ya kan, sampai-sampai nanti dibikinin lagu juga. Dan ada juga video tentang Peggy yang katanya jadi ketua geng motor tapi tidak punya motor. Pas ditanya kerjaannya apa, malam-malam kadang-kadang ngojek. Loh, pakai motor siapa ya kan? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu guys, dan langsung saja ini dia videonya. Adiknya Eka Sandi, Iya. yang kamu yang disuruh Iya. untuk ngisi bensin, Isi oleh bensin, Eka. ya oleh Eka. Berapa kasih duit? 10.000 Pak. 10.000. Kemudian kamu bonceng Sakatata Iya. ke SPBU. Iya. Pulang dari SPBU langsung ke gang SMP 11. Iya. Akhirnya kamu ditangkap juga. Langsung ditangkap Pak. Ditangkap Sakatata Ditangkap. ditangkap. Terus kemudian Sakatata malah di penjara. Iya. Kakakmu di penjara. Sakatata. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya kekep Pak. Yang saya tidak membunuh Pak. Jadi ya saya terus bilang aja enggak tahu. Sampai akhirnya bonyok, remuk. Ibaratnya lah kayak Chris John lah muka bulan. Oh, kayak Chris John. Ya, akhirnya dibebasin sorenya Pak. Kayak Chris John. Sorenya dikeluarin. Kamu digebukin tapi nggak ngaku. Enggak Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Berarti benar juga ya kata Gebukinnya Saka. gimana? Ya dibakar rambut tuh Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak. Pakai korek api. Iya pakai korek api. Waduh. Dibalsem. Hah? Yang dibalsem apa? Mata. Ya ini. Ini Semuanya kemaluan iya. dibalsem. Iya. Waduh. Dibalsem. Dibalsem mata. Disetrum. Habis dibakar disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi. Dipukulin. Wow. Terus disiksa lah. Ibaratnya Disiksa. kayak iya. Kamu nggak ngaku. Enggak Pak, yang sayangnya orang enggak ikut-ikutan masa iya ngomong sih Pak. Iya. Terus kan? Kamu nggak ngaku. Kenapa yang lain malah jadi di penjara? Ya itu karena nggak kuat pukul Pak. Pukul itu lebih kenceng lah, ibaratnya lebih sadis daripada itu tuh. Jadi kalau yang lain ngaku karena Iya, nggak kuat nggak kuat dipukul, pukul. bukan karena melakukan. Enggak. Waduh, Yang benar. ini kayaknya Bukan karena melakukan, bukan. Bukan. Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu, Iya. Eka itu. Iya. Dia ngaku aja, Iya. Ekanya, demi kamu agar selamat. Bener nggak? Benar. wow, Kamu punya kakak hebat banget loh. hebat. Alhamdulillahnya baik Pak. Hebat. Jadi Nyelamatin adiknya. nyelamatin ya. Sampai rasa sakitnya itu sampai 1 sebulan itu Pak. Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah. Bencut semua sih Pak pulang-pulang tuh. Kaki-kaki ya, waduh, ini kepala aja pada sobek, nah masuk di penjara gembok, pukulin sama gembok. Waduh, gembok ya. Sampai mau pulang aja ditembak 3 kali. Ditembak apanya? Waduh, Kepalanya Tapi kosong. pakai peluru karet. peluru karet guys. Nggak kena. Apa ya kena Pak? Terus sakit. Iya sakit. Sakit lah. Nah terus itu langsung pulang. Ibaratnya pulang itu di depan bosek ada bapak, ada kakak saya. Langsung pulang aja. Tapi yang paling menarik itu saya sedih. Mbak. Kakak kamu tuh hebat loh. Iya Pak. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Waduh, Iya. ya hebat. Hebat banget loh. Hebat banget loh kamu. Mengorbankan dirinya loh. Kakak kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa? Kakak kamu ngomong apa? Terus bilang aja enggak terus ya. Jangan sampai ngaku, ibaratnya kamu orang bener. Ya, tapi akhirnya saya ibaratnya juga ikut-ikutan ya, kayak gitu Pak. Sampai ya muka remek, ya bareng-bareng lah. Sedih juga guys. Semuanya remek. Akhirnya saya keluar juga sakit Pak. Kok bisa ya polisi seperti ini menyiksa? Sampai sebulan sampai nggak bisa jalan akhirnya. Dipukulin polisi tuh. Akhirnya juga sembuh. Tadi ibaratnya saya tuh orang ngegaul di rumah aja Pak.
Enggak, gue nggak tahu ikut apa, ibaratnya ada geng ada apa. Saya nggak tahu bang, nggak pernah ikut-ikutan geng. Saya keluar juga sakit pak. Sumpah aku sedih juga guys, saya dengar ceritanya ya. Sampai bulan-bulanan baru sembuh ya. Nah, Komnas HAM kemana ini? Ini termasuk pelanggaran HAM apa ora? Ya toh. Sampai Pak Polisi nyekso begitu kejamnya, ya toh. Sampai nggawa gembok. Ya kalau benar salah ya nggak apa-apa ya kan. Metu ke penjara, ijek ditembak pisan, nggo peluru karet Komnas HAM. Apa nggak melihat videonya Kang Deddy Mulyadi ini mewawancarai salah satu mantan terpidana kasus si Vina? Kui andekan salah tangkap. Ya masalahnya salah tangkap. Sing nyekso-nyekso kui, yo toh. Ya ya. Sampai koyok ngono lho cah, koyok ora duwe pri kemanusiaan blas. Joto sini nyeksone lur, nggawa gembok, yo toh. Ya ya. Beh, Komnas HAM kemana ini Komnas HAM? Halo Komnas HAM, ini loh, lihat videonya Kang Deddy Mulyadi, jabang bayi, jangan angel-angel. Ya, karena saya ketemu mereka itu di mana Tujuh ketemunya pidana di kasus dalam Vina lapas satu paksa kesan ngaku di melakukan Cirebon. karena Saya sudah masuk tuduhan dari yang sudah tahun tidak mampu 14 lagi untuk dan keluar tahun menahan rasa sakit 2019 pada kalau saat kasus saya. BAP. Sementara kasus Vina itu muncul dari tahun 2016. Saya kenal mereka itu karena saya di lapas itu sebagai tamping, yaitu tamping masjid yang harus mengikuti sebuah proses penaling. Maka ada napi baru pasti ketemu dengan saya. Napi itu mengikuti penaling yang memang sudah program dari lapas tadi. Sekali waktu sehari dua hari memang udah biasa, kan, tetapi saya bilang, Anda dari mana? Dari Cirebon. Berarti sama-sama dari Polda Cirebon. Kasusnya apa? Kasusnya adalah kena pembunuhan Vina. Tapi saya nggak ngebunuh Pak. Dia ngomong seperti itu. Hah? Kok bisa terjadi? Saya coba cari tahu apa penyebabnya. Saya itu begitu ditangkap, begitu saya pulang kerja, kata beliau, kata mereka yang tujuh itu, saya pulang kerja. Setelah saya pulang kerja, saya itu ditangkap. Polisi menangkapnya pun ada pihak RW setempat. Padahal setelah ditangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi, kemudian diproses. Mas Budi, maaf. Dan setelah diproses, ini ceritanya siapa berarti? dia diproses. Ya. Ini pengakuannya siapa berarti? Yang mengaku bahwa iya. Salah satu orang. Salah satu orang. Pengakuan daripada ke 7 orang tadi. Salah satu orang ngomong begitu ke saya dan mengatakan seperti itu. Dan semua kawan-kawannya itu mendapat perlakuan yang sama. Waduh. Untuk mengakui apa yang tidak pernah dia lakukan. Kok bisa gitu? Saya bilang. Sementara gimana? Nah, setelah diproses dia katakan di Polresta itu dia masih tidak ngaku karena dia memang bukan pelaku. Kemudian sampai dibawa ke Polda. Di Polda mendapat perlakuan yang sama pula. Kenapa Anda? Bagaimana saya bertahan, Pak? Kalau malam saya selalu digulung, diadakan satu tindakan kekerasan, dipukul, apa? Itu pengakuan kata dia ke saya. Wah, kalau kayak gitu, Anda mesti ngomong dong ke pengacara. Begitu digelar persidangan, di dalam persidangan pun dia tidak mau ngakui. Tapi kenapa saya bilang, kamu bisa ngomong, saya tidak melakukan pembunuhan. Nah, kemudian saya kan bertanya, Pak, nanti rekonstruksinya gimana nih? Kan setelah BAP tadi ada yang namanya rekonstruksi, baru digelar perkara. Karena saya ya nggak tahu Mas, ya dan karena saya sendiri waktu itu masih di dalam, saya nggak tahu memang rekonstruksi itu terjadi atau tidak, saya nggak tahu. Yang pasti dia cerita ke saya itu di mana dia mendapatkan satu perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh oknum. Begitu ke saya, karena saya waktu itu sebagai tamping masjid, salah satu petugas yang membantu petugas untuk memberikan arahan kepada para napi-napi yang baru. Saya konfirmasi terlebih dulu. Berarti pengakuan dari salah satu orang ini boleh disebutkan namanya siapa? Dan apakah Anda sempat mengonfirmasinya juga kesamaan cerita ini dengan ke-6 lainnya ya? Artinya 7-7-nya ceritanya sama. Bahwa mereka merasa bukan pelakunya, tidak mengetahui persis proses hukumnya seperti apa, penangkapan yang tiba-tiba tadi tanpa ada bukti yang cukup, dan yang terakhir adalah mereka mengaku bahwa ada intimidasi bahkan kekerasan dari aparat. Enggak, dari satu orang. Dan mereka itu kan baris ini duduk di masjid biasa, duduk, saya ngasih ngobrol. Kemudian selesai program penalingan suka rehat tuh Mbak. Rehat kita kan ngobrol. Saya kan terkadang saya suka iseng menanya kenapa kasus kamu bisa ada di dalam.
Nah, dia ceritakan hal seperti itu. Yang membuat saya tanda tanya itu, Anda bukan pelaku. Kenapa waktu proses persidangan, kenapa Anda, Man, saya panggil Man aja, nggak tahu namanya Sudirman, nggak tahu saya sendiri nama Sudirman, jangan ya. lupa nih Mbak. Oh, kenapa? Ya, saya mau ngomong nggak ngaku kayak gimana? Ini kan di mana? Pengacara kamu gimana? Ya, seperti ini aja. Jadi nampak sekali dari muka mereka itu bahwasanya keikhlasan, bukan ikhlasan apa, kepasrahan yang nampak sekali gitu loh. Dia kayaknya udah pasrah banget. Memang keputusannya seperti ini, kayak gimana lagi Pak aja. Sudah ada di dalam tuh seperti itu ngomong ke saya tuh. Tapi terus terang aja dia ngomong ke saya itu dengan sedih dan amarah yang keluar dari mereka itu, bahwasanya selama proses pem-BAP-an tadi dia diperlakukan hal yang tidak pantas dan tidak wajar. Jangan-jangan ya kan, bukan mereka ya kan pelaku Ini itu. bentuk kekerasannya dari aparat saja atau juga dari sesama penghuni lapas atau ada pihak-pihak lain yang kemudian membuat mereka merasa terancam? Oh enggak. Dia katakan dari oknum. Dari Masih oknum. dari oknum. Kan kalau ada tahanan masuk ke dalam penjara kan nunggu BAP itu udah proses BAP tadi. Belum masuk ke ini. Tapi kalau masuk dan kenal sama saya sih semua udah bersih masuk ke lapas. Masuk ke lapas kan udah matang, udah dapat putusan. Dan yang kasihan lagi mereka semua masih muda-muda. Ada beberapa orang yang memang tampangnya culun kayak gitu, ada. Kayaknya dia udah pasrah aja, udah keputusannya seperti ini. Saya mau ngomong apa lagi, ngomong kemana lagi, Pak? Saya udah di penjara menjalankan hukuman atas putusan yang diketuk oleh pengadilan. Yang mereka tidak merasa bahwa mereka adalah pelakunya ya. Mas Budi, apakah mereka sempat bercerita Gimana mengenai nih, siapa guys? sebenarnya Mereka itu pelaku intinya utamanya dan apa hubungannya dengan mereka? Oh enggak. Aku pun tidak menceritakan dan tidak menanyakan hal itu. Tapi yang saya dengarkan adalah keluh kesah dia, kerasa sakit dia di mana proses sampai dia dapat putusan tadi. Enggak, saya nggak nanya kamu kenal nggak, pas saya sendiri kan masih nggak tahu Mbak Vina apa, geng motor apa gitu loh, karena saya kenalnya dan ketemunya dia itu di dalam. Saya menemukan dua verong di sini. Oke. Mungkin Ini Aib beda salah lagi. lihat gelap di TKP. Saya Rizky telusuri Perong. jejaknya Waduh. dan menemukan tongkrongan geng motor Oh, Pasti dia tahu ini situasi perong di mana sini. lagi nih? dan sering nongkrong di situ. Ini jejak anak geng motor Konak. Oh, Mari kita iya. lihat. Ini Ada netizen foto bisa aja yang ya kan? menunjukkan pertikaian dengan XTC. Bendera XTC diinjak-injak, menandakan penantangan. XTC, wow. Di sini lokasi. Vina dan Eki meninggal. Ini Oh, dia iya. Perong, anak geng Ini- motor Konak. Ini baru perong ya kan? Bukan kuli bangunan itu. Atau mungkin Perong yang ini, dia duduk di depan. SMP 11 Cirebon. Ada Mungkin dua saja. perong lagi ya? Aib salah lihat. Dan polisi wajib mendalami ini. Di sini percakapan. Ahmad mengajak Perong ke jalan perjuangan. Dan Oke, kita nyusul. telusuri jalan perjuangan. Tidak jauh dari SMPN 11. Saya Oke, juga oke. curiga dengan Beatrix. Dia mengganti Beatrix. nama. Oh, Awalnya dia Jiri Chandra. Dan dia mengunci akunnya. Terlihat tajir juga. Sulit membukanya. Tapi sulit saya spin membukanya. fotonya. Yang agak mana? buram. Oh, Next video. Saya bahas Aib. Ada di lokasi TKP. ini aib ya. Ini baru sampai kantor dibikin ngakak sama Ibnu. Iya. Kata Dia ibunya, pakai marah. ini bilangnya Pak, males tahu ngelayanin kamu tuh sakit akunya gitu. Bikin apa kan pusing gitu. Jadi bingung Pak, pusing. Dia ngomongnya Ibnu. kalau dideketin sama saya, Ya makanya. ngomongnya merinding, Pak. Merinding. Ibnu cari cewek Lucu 7 ya. tahun. Iya yang ceweknya yang tua gitu Pak ya. Iya. Oh iya ada di sana Pak. Yang tua. Namanya Ibu Temu. Ibu temu. Tapi orangnya wah, mulutnya bawel Pak. Cuman punya rumah. Di saya tuh banyak. Bawel Punya motor katanya. di rumah. Saya kan sering menangani perkara janda cerai itu. Ya. Iya Pak. Kalau ada kalau ada umur misalkan Mau banget Pak. misalkan umurnya 40 tahun. Iya mau. Iya. Atau Wudi. 50 tahun. Iya mau. Tapi saya juga nggak mau anaknya banyak. Kasihan sama Ibnu ya. Iya sayanya. Kalau anaknya satu, Mau. ya
Taruh umur anaknya, misalkan umur 10 tahun, nggak apa-apa. 10 tahun cuma anaknya nggak satu. apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting nggak jangan apa-apa. banyak ya. Tapi kalau dianya, maaf ya saya bertanya ya, Iya. kalau dianya nyekel HP apa ya kayak bapak kayak gini Iya. ya, umum. Saya kan nggak bisa Pak. Di mau lah nggak Oh. bisa. Yang nyekel HP apa, YouTuber apa, Nggak bisa. lihat-lihat. Oh, aja nggak sama bisa temennya, pegang nggak HP bisa. juga. Iya, nggak gaul sama HP. Polos sekali nih Bang Ya, Ibnu. Nggak apa-apa dianya mau ya kayaknya. Iya. Nah, kamu sekarang pakai HP enggak? Enggak, Sama sekali nggak punya HP. sama sekali. Takut, Nggak bisa. takut itu nggak bisa tuh. Takut. Ya udah aja. Facebook apa nggak bisa. Nggak bisa baca ta? Bisa baca sih, cuman bisanya apa yang pejetan tuh Mbak, yang yang biasanya pejet, yang pejetan yang Tapi kalau orang begini, HP tolalit aja ya. bahaya. bahaya. Oh, ini lagunya untuk Ibnu. Kata orang kamu lucu. Ibnu, Ibnu, banyak janda nyariin Ibnu. Wow. Meski Ibnu hanya kuli bangunan, tinggalnya di kontrakan, orangnya baik pisan. Ikut geng motor tapi nggak Oh. punya motor. Ini ya. Terus kalau malam kerjanya ngojek. Itu motor siapa yang dipakai? Jadi ya tiap kalau malam nih ngojek kayak gitu lah. Motornya apa gitu? Peggy gak punya motor. Jadi ada sebuah klarifikasi nih guys dari channel YouTube yang tadi ya. Itu wawancara si Peggy Cianjur ya kan. Menurut kalian gimana? Kurang masuk akal yakin nggak sih? ya. Nggak masuk Dia itu akal. anggota geng motor tapi nggak punya motor gitu kan. Iya, Tapi kerjanya ngojek kalau malam. Oke, berarti bisa jadi dia pakai motor bapaknya kali ya. Jadi bapaknya kerja siang kan, kalau malam nganggur tuh motornya. Jadi dipakai ngojeknya malam. Bisa jadi. Terus kalau misalkan yang ijazah gimana? Ijazah SD ya. Ijazah SD-nya nggak ada fotonya guys, nggak ada capnya, nggak ada sidik jari. Itu ijazah benar. asli atau bukan ya? Nggak mungkin sekolah itu ngeluarin ijazah tanpa foto, tanpa cap lah. Minimal Iya cap benar. ya gimana mau nggak curiga ya, walaupun memang misalkan dia bukan pelakunya tapi kok janggal gitu kan ya. Mudah-mudahan sih bukan dia pelakunya ya kan, bukan dia yang orang disangkakan itu anak pejabat gitu. Dan secara postur wajah juga itu mirip dengan Pak Cecep sih, coba diperhatiin deh ya, mungkin anaknya ya kan. Tapi kalau misalkan yang janggal lagi nya, ijazah itu nggak ada di press, nggak dilaminating ya kan. Ijazah semua kayaknya dilaminating deh. Dan itu biasanya dari sekolah udah dilaminating, iya nggak sih? Kok ini ijazah polosan kertas biasa gitu, gimana? Ya sebenarnya sih nggak gimana-gimana ya, tinggal tes DNA aja itu. Jadi nggak perlu klarifikasi sana sini, iya kan? Tes DNA aja udah. Dan kasihan juga kalau memang bener dia bukan pelakunya ya, kasihan. Mendingan cepet tes DNA biar semuanya jelas itu. Iya, biar kelar ya. Udah gitu aja. Coba kalian pikir deh, gimana menurut kalian? Ya, menurut aku begitu juga ya kan guys. Kalau boleh tes DNA aja lah langsung biar kelar semuanya, biar netizen puas ya kan. Biar nggak menuduh lagi, biar nggak mencurigai lagi si Peggy Setiawan yang ini ya kan. Karena ya seperti abang bilang tadi ya kan, ada ijazah SD tapi nggak ada fotonya, nggak ada sidik jarinya, cap jarinya ya kan. Itu ada kejanggalan juga. Tetapi ya kalau kita lihat agak mirip sih dengan bapaknya Pak Cecep juga ya kan. Jadi kita juga jadi bingung nih kan. Dan kejanggalannya juga tadi ada yang mengklarifikasi kalau katanya tidak punya motor tapi malam-malam ngojek. Tetapi bisa juga ya, bisa jadi kalau pakai motornya bapaknya misalkan ya kan. Tetapi yang nggak masuk akal jadi ketua geng motor tetapi nggak punya motor ya guys. Aduh. Dan oke, tadi di awal video kita memang sangat kasihan ya adiknya daripada Eka yang disiksa ya kan. Terpaksa ngaku ya, kakaknya terpaksa ngaku biar adiknya lepas katanya. Waduh, sedih sekali ya memang guys. Aku juga ikut terharu ya kan. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu Pak Polisi? Gimana ini? Ini orang tidak bersalah ya kan. Terus disiksa begitu, dipaksa ngaku ya kan. Jadi setelah tidak mengaku terus dan memang benar tidak bersalah, terus polisi udah tangkap orang salah, terus pukul-pukul ya kan. Terus
gimana ceritanya ya, di mana Komnas HAM ya kan, aku pun nggak tahu lah ya kan. Aduh, tapi sayang sekali ya, dari dulu nggak speak up lah Abang kita nih ataupun adiknya Eka nih ya kan. Jadi bagus sekali perjuangan Eka ya, yang maksudnya demi adiknya dia mengaku salah, demi adiknya keluar ya kan. Luar biasa ya kan. Dan tadi Mas Ibnu ya, Mas Ibnu yang bikin ngakak. Kita selalu kadang sedih melihat Mas Ibnu, orangnya polos. Aku kok yakin ya kan sama Mas Ibnu nih kalau kesaksiannya benar ya, karena orang yang kayak gini nih susah gimana ya, susah ngarang cerita ya kan. Apa yang dikatakan itu pasti benar. Coba seperti yang tadi yang bikin ngakak ya kan, dia cerita polos ya, pernah ini nggak tahu direkam kek, mau nggak tahu ada kamera kek, dia ngaku aja nggak tahu mau viral kek ya kan. Wah, dia cerita aja ya soal perempuan. Aduh, lucu emang ya kan. Dia memang Ibnu ini polos sekali lah. Saya percaya sekali 100% pernyataan ataupun kesaksian Ibnu kalau Peggy ada di Bandung waktu itu, waktu malam kejadian itu, saya kok yakin ya. Sampai-sampai dibuatin lagu juga ya kan. Aduh, semangat Mas Ibnu, semoga Peggy ya, keponakan daripada Bang Ibnu, bisa bebas ya tanpa melalui pengadilan ya kan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan apa tanggapan kalian silahkan tulis di dalam kolom komentar. Dan sekian, terima kasih, semoga kasus ini bisa terang benderang, Peggy Setiawan kuli bangunan cepat keluar sekiranya tidak salah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.